Hello Technolovers! Jika mendengar kata Australia, tentu yang ada di benak kamu akan mengingat kota seperti Sydney ataupun Melbourne. Namun, pernahkah kamu mendengar tentang Cocos-Keeling Island? Pulau unik milik Australia ini ternyata sebagian besar dihuni penduduk Indonesia, khususnya orang Jawa. Kok bisa ya? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini ulasannya. Letak Cocos Island. Dilansir dari berbagai sumber, Cocos-Keeling berada di tengah Samudra Hindia sebelah selatan Pulau Jawa, bisa dibilang dekatlah dengan Indonesia. Meski demikian, Cocos-Keeling masuk dalam wilayah teritorial Australia, tapi mayoritas penduduk kepulauan kecil itu adalah Melayu dan Jawa. Cocos-Keeling terletak sekitar 1000 km dari Jakarta loh. Dulunya kepulauan tersebut dikuasai oleh Inggris dan Sri Lanka. Tapi mulai tahun 1955, Cocos-Keeling berada di bawah kedaulatan Australia. Pada tahun 2010, populasi penduduk Cocos-Keeling sekitar 600-an jiwa yang tersebar di 2 pulau sekitar 120 orang ada di West Island atau Pulau Barat. Mereka adalah orang-orang dari etnis Eropa. Kemudian sekitar 500 populasi lagi adalah Melayu Jawa tinggal di Home Island. Sebanyak 80% penduduk kepulauan Cocos-Keeling adalah Muslim Sunni. Suatu keunikan tersendiri ketika ditemukan bahwa 80% penduduknya adalah Muslim dan beretnis Jawa dan Melayu. Mereka adalah keturunan para pekerja yang didatangkan oleh Inggris dari Jawa pada abad ke-19 untuk bekerja di perkebunan di sana. Sekedar informasi nih gengs, bagi yang belum tahu kalau Pulau Cocos ini sudah lama ditemukan, tepatnya pada tahun 1609 oleh William Keeling yang merupakan kapten Inggris saat sedang melakukan pelayaran. Diketahui arti dari nama Cocos Islands diambil dari banyaknya pohon kelapa yang terdapat di pulau tersebut. Sedangkan kata Keeling diambil dari nama sang penemu pertama kali pulau tersebut, yaitu William Keeling. Bahasa dan budaya. Bahasa adalah salah satu faktor utama yang mengikat masyarakat Kepulauan Cocos dengan Indonesia. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum digunakan di kepulauan ini. Namun, perbedaan dalam penggunaan bahasa tergantung pada pulau tempat seseorang tinggal. Di Pulau Home Island, sebagian besar penduduk adalah keturunan Melayu campuran Jawa, sehingga bahasa Melayu lebih dominan di sini. Sementara di West Island, yang lebih banyak dihuni oleh orang Barat, bahasa yang dominan adalah bahasa Inggris. Kesenian mirip dengan Indonesia. Salah satu bukti konkret dari pengaruh budaya Indonesia di Kepulauan Cocos adalah logo mereka yang memiliki tulisan berbahasa Indonesia. Maju Pulau Kita, yang berarti majulah Pulau Kita. Ini adalah ungkapan semangat dan harapan untuk kemajuan pulau mereka. Logo ini menjadi simbol identitas yang kuat dan mengingatkan kita akan hubungan historis antara kepulauan ini dan Indonesia. Tahukah kamu kalau kesenian dan hiburan di sana mirip dengan di Indonesia? Jadi, di Cocos-Keeling Island, kalian masih bisa menyaksikan sinetron dan acara TV Indonesia. Bahkan lagu-lagu yang didengarkan juga lagu Indonesia, karena dahulu pulau ini dihuni oleh budak-budak yang berasal dari Jawa, Sabah, dan Sarawak. Jadi, tak hanya itu saja, seni wayang tidak hanya ada dalam bentuk gambar atau perangko, tetapi juga menjadi bagian penting dalam budaya Kepulauan Cocos. Wayang kulit menjadi salah satu ekspresi seni yang digemari oleh masyarakat setempat. Meskipun telah berkurang dalam beberapa dekade terakhir, budaya wayang kulit masih ada dalam bentuk pementasan dan penghargaan terhadap seni ini. Wayang yang dibuat di Kepulauan Cocos terbuat dari kulit hiu kering, mengingatkan kita pada keterampilan tradisional pembuatan wayang kulit di Indonesia, bukan? Dalang terakhir mereka, Mbah Icak, meninggal pada tahun 1949, tetapi warisan wayang kulit terus hidup dalam gambar yang diadopsi oleh Perangko Nasional Australia. Selain itu, seni batik yang memiliki tempat istimewa dalam kebudayaan yang ada di sana. Batik adalah kain yang dihiasi dengan motif yang rumit dan seringkali memiliki makna simbolis. Kain batik ini khusus digunakan saat acara pernikahan dan upacara adat lainnya. Peninggalan semacam ini masih bisa dilihat di museum di sana, yang merupakan saksi bisu dari hubungan mendalam antar kepulauan ini dan Indonesia. Kepulauan Cocos adalah salah satu tempat yang unik di dunia, yang membawa begitu banyak cerita, sejarah, dan budaya.
Dengan populasi yang relatif kecil dan terletak di tengah samudra yang jauh dari daratan utama, pulau ini adalah salah satu darah daging Indonesia yang mungkin terlewatkan oleh banyak orang. Namun, pengaruh Indonesia dalam bahasa, budaya, dan seni tetap hidup di pulau-pulau ini, mengingatkan kita akan keragaman budaya yang menghiasi Indonesia dan sejarah panjang yang terjalin antara berbagai komunitas di seluruh kepulauan ini. Melalui pengenalan dan penghargaan terhadap warisan budaya ini, kita dapat lebih memahami kekayaan Indonesia yang belum tentu terlihat dari permukaan. Ini adalah bukti bahwa warisan budaya Indonesia dapat ditemukan di tempat-tempat yang paling tak terduga. Fasilitas Cocos Island. Meski pulau, namun fasilitasnya lengkap. Walaupun lokasinya jauh dari Australia, Cocos Keeling Island terawat loh, ada banyak sarana kesehatan dan pendidikan di dua pulau ini. Koneksi internetnya juga luar biasa, jadi kalau berkunjung ke pulau ini masih bisa internetan kok. Kemudian, untuk kendaraan yang digunakan juga terbilang unik karena tidak menggunakan mobil yang pada umumnya digunakan di kota-kota. Kendaraan umum di sini justru ATV dan mobil buggy. Jika ke sana kalian akan jarang sekali menemukan mobil umum. Yang ada kalian akan menemukan banyak sekali ATV dan mobil buggy sebagai kendaraan. Padahal penggunaan kedua kendaraan ini sangat berbeda dibandingkan motor dan mobil di Indonesia loh. Wisata. Kepulauan Cocos memiliki belasan tempat wisata yang menakjubkan bagi para wisatawan mancanegara. Di antaranya Direction Island, Cocos Keeling, Island Visitor Center, Scott Park, The Big Birch Art Center, Pulau Keeling National Park, Cocos Day Trips, hingga Explorers Holiday. Bagi kalian pecinta pantai, pulau ini sangat cocok. Pantainya yang mempesona, air lautnya yang jernih, siapa yang tidak suka coba? Di Cocos Keeling Island, kamu bisa berenang dengan ikan hiu tanpa takut tergigit, kecuali kalau kamu mengganggunya ya. Selain itu juga banyak ikan-ikan yang bisa kalian temui saat snorkeling. Kalian bahkan bisa memancing ikan-ikan tersebut dengan menggunakan spear gun. Hasil pancingan bisa langsung dibakar di tepi pantai. Wah, sungguh asik bukan? Untuk melepas lelah di kota yang busy. Bukan hanya keindahan alam bawah lautnya, di Cocos Keeling Islands kamu akan mendapatkan perfect sunset setiap sore. Selain itu, pelangi juga selalu muncul dalam bentuk setengah lingkaran penuh. Pelanginya dari ujung ke ujung begitu indah. Coba bayangkan kalau pulau itu jadi milik Indonesia, bayangkan aja dulu.